Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusin Arinisi dengan NIM 21650127. Di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu Penetration Testing and Vulnerability Intelligence. Materi pertama kami itu yaitu Penetration Testing. Pada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan-tahapan penetration testing itu ada beberapa ya. Di sini ada 5. Yang pertama itu perencanaan dan pengumpulan informasi. Jadi perencanaan dan pengumpulan informasi ini, tahap ini melibatkan pemahaman tentang sistem yang akan diuji, termasuk tujuan, cakupan, dan kendala yang ada. Informasi tentang infrastruktur, aplikasi, tentang teknologi, dan konfigurasi yang relevan juga dikumpulkan. Nah, yang kedua ada penganalisaan, yaitu penetration tester itu menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi titik masuk atau entry points, di mana si penyerang akan masuk, atau celah keamanan yang mungkin ada ya. Dan yang ketiga ada penetrasi, yaitu pada tahap ini pentester atau penetration testing itu menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi Jadi yang ketiga itu adalah penetrasi, yaitu pada tahap ini pentester mencoba secara aktif mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan dengan berbagai teknik atau dengan berbagai teknik hacking. Mereka dapat mencoba merentas hack ke dalam sistem, mencuri data, atau mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, yang keempat itu adalah pencatatan hasil. Setiap langkah yang diambil selama proses penetrasi dicatat secara rinci untuk didokumentasi atau analisis yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu ada pelaporan. Setelah selesai penetration testing itu menyusun laporan yang berisi hasil, temuan kelemahan, serta rekomendasi untuk meningkatkan sistem keamanan agar tidak dapat diretas lagi. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akan serahkan materi kedua kepada Aan Bahudin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Bahudin, NIM 21650166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penetration testing, yang dimana melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya yang membahas mengenai pengertian dan tahapan. Kemudian saya masuk pada materi inti tujuan dari penetration testing. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kerentanan, di mana maksud dari mengidentifikasi kerentanan ini yaitu penetration testing bertujuan untuk menemukan kerentanan keamanan dan kesalahan yang dapat menyebabkan bocornya data-data atau informasi rahasia aplikasi, yang dimana ini erat hubungannya dengan keamanan suatu sistem. Oke, lanjut pada bagian kedua, yaitu mengukur tingkat keamanan. Di sini ada kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu mengidentifikasi kerentanan, yang dimana mengukur tingkat keamanan ini, yaitu penetration testing, membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang dilakukan untuk mengukur atau menguji suatu sistem, suatu keamanan suatu sistem yang telah diimplementasikan, dan menentukan apakah sistem yang dibuat cukup kuat untuk melindungi informasi-informasi dan data penting aplikasi. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan bukti keamanan, di mana mendapat bukti keamanan ini maksudnya adalah hasil dari penetration testing itu menghasilkan data-data atau memberikan bukti konkret tentang kelemahan dan kelebihan keamanan suatu sistem. Jadi dengan melakukan penetration testing kita dapat melihat seperti apa bukti-bukti kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh suatu sistem. Kemudian berikutnya yaitu nomor 4, mengurangi risiko. Penetration testing itu sama seperti yang dijelaskan oleh poin-poin sebelumnya, yaitu untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau terjadinya bocornya informasi-informasi penting, dan membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap serangan yang dapat mengancam sistem, yang boleh dibilang yang boleh dibilang ancaman-ancaman yang bisa datang dari luar atau dari dalam sistem. Kemudian pada berikutnya nomor 5 yaitu meningkatkan pertahanan.
Meningkatkan pertahanan ini ada kaitannya dengan poin nomor 3, yaitu mendapatkan bukti keamanan, yang dimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa poin nomor 3 itu kita dapat melihat atau mendapatkan bukti keamanan yang dimana maksudnya ketika melakukan penetration testing itu kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan dalam segi keamanan sistem, yang dimana kaitannya dengan nomor 5, yaitu meningkatkan pertahanan. Di sini itu berhubungan dengan kekurangan yang didapatkan dari bukti keamanan penetration system. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan seperti apa yang terdapat di sistem, dan kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan mengupgrade atau meningkatkan kualitas sistem keamanan yang ujungnya akan meningkatkan pertahanan suatu sistem. Kemudian yang terakhir itu adalah kepatuhan dan standar, di mana kepatuhan dan standar ini maksudnya yaitu penetration testing dapat membantu organisasi untuk memenuhi standar keamanan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang pertama, pengumpulan informasi. Yang dimana pada tahapan pengumpulan informasi kita akan mengumpulkan informasi tentang kerentanan keamanan yang ada. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Misal termasuk database keamanan publik, pabrikan perangkat lunak, forum keamanan, mailing list, blog keamanan, dan laporan riset dari para peneliti keamanan, security researchers. Dalam tahap ini, informasi tentang kerentanan baru yang ditemukan, tingkat keparahan, dan saran untuk mitigasi atau pembaruan yang diperlukan dikumpulkan. Selanjutnya, tahapan analisis kerentanan. Pada tahapan analisis kerentanan, setelah informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis kerentanan tersebut. Pada informasi tentang kerentanan dievaluasi untuk memahami cara kerjanya, potensi dampaknya pada sistem, dan tingkat risiko yang terlibat. Penilaian ini membantu dalam mengidentifikasi kerentanan yang paling kritis dan prioritas yang perlu ditindaklanjuti. Selanjutnya, tahapan pembuatan basis data. Pada tahapan pembuatan basis data, informasi tentang kerentanan yang terkumpul dan dianalisis akan dimasukkan ke dalam basis data vulnerability intelligence. Basis data ini menyimpan informasi tentang kerentanan yang ada dan memungkinkan akses yang mudah untuk pengguna internal dan eksternal. Selanjutnya, tahapan penyediaan informasi. Pada tahapan penyediaan informasi, setelah basis data dibuat, informasi vulnerability intelligence disediakan untuk pengguna yang membutuhkannya. Ini dapat berupa laporan reguler, feed berita keamanan, atau integrasi langsung dengan alat keamanan dan sistem manajemen keamanan. Selanjutnya, tahapan pemantauan dan pembaruan. Pada tahapan pemantauan dan pembaruan, vulnerability intelligence tidak berhenti di tahap pengumpulan dan analisis saja, tetapi akan masuk pada proses pemantauan dan pembaruan. Pada proses ini berlangsung secara berkesinambungan untuk memastikan informasi yang disediakan selalu relevan dan terkini. Tim keamanan terus memantau perkembangan keamanan dan memperbarui basis data vulnerability intelligence dengan ketentuan terbaru yang ditemukan.
Oke, baik, sekian penjelasan dari saya, dan saya silakan kepada rekan saya selanjutnya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Karimulyan Budin dengan NIM 2165161 kelas D Perguruan Teknik Informatika. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan tema saya tadi tentang vulnerability intelligence. Oke, di sini saya akan membahas tujuan. Untuk tujuan ini yang pertama ada mendeteksi kerentanan baru. Nah, untuk mendeteksi kerentanan baru ini tujuan utama dari vulnerability intelligence adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kerentanan baru yang mungkin muncul dalam perangkat atau sistem. Terus hal ini memungkinkan organisasi untuk segera mengetahui tentang potensi ancaman baru dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Terus yang kedua yaitu menginformasikan pemangku kepentingan. Nah, untuk ini memberikan informasi yang relevan kepada tim keamanan, administrator sistem, manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya tentang kerentanan yang ditemukan dan risiko yang terkait. Terus ini membantu kepentingan untuk memahami tingkat risiko yang telah dihadapi dan mengambil keputusan yang tepat. Terus yang tiga yaitu menilai tingkat keparahan. Tingkat keparahan ini membantu dalam menilai keparahan dari setiap kerentanan yang ditemukan. Ini memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan tindakan dan mencari atau mengatasi kerentanan yang paling kritis terlebih dahulu. Terus yang keempat yaitu memberikan saran mitigasi. Informasi yang diberikan dari vulnerability intelligence sharing saran dan panduan untuk mengurangi atau mengatasi kerentanan. Hal ini membantu organisasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan memperbaiki masalah keamanan. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Langsung saja presentasi kali ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.